下去，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。请会中国农工民主党、中国自公党。2020年是极不平凡的一年。Sahabat sekalian, dikutip dari The Eurasian Times, baru-baru ini China mengumumkan telah melakukan latihan angkatan laut rahasia di Selat Taiwan, bahkan ketika pulau dengan pemerintahan otonom itu menegaskan kembali kedaulatannya serta ingin melindungi sistemnya yang bebas dan demokratis. Setahun terakhir China telah mengusik bahkan terus meneror Taiwan. Memang benar jika selama ini China terlihat seperti negara yang sedang mengumpulkan energi untuk menjadi yang terkuat, tentu ambisi China bukan hanya menjadi kuat di kawasan saja, tapi terkuat di dunia. Bahkan, banyak negara yang menjalin hubungan atau bekerja sama dengan China. Namun, nyatanya China tak seperti yang terlihat. Nampaknya selama ini kita hanya melihat visualnya saja, tak sampai masuk ke dalam sana. Tahukah sahabat sekalian, jika kabar terbaru tersiar, yang mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping terancam digulingkan? Jika Xi Jinping terancam digulingkan, maka artinya Partai Komunis China bisa runtuh. Pernyataan ini dituturkan oleh analis senior China Paul Mong. Ia juga mengungkapkan bahwa ekonomi China lebih rapuh daripada yang terlihat. Bukan hanya itu saja, penulis dan pakar terkemuka juga menambahkan bahwa militer China jauh lebih lemah daripada yang orang-orang pikirkan. Inilah yang akan menjadi hambatan besar jika China terus maju menginvasi ke Taiwan. Sahabat sekalian, selain itu, baru-baru ini juga, Bapak Jinping menandai 100 tahun Partai Komunis yang berkuasa di China pada pekan lalu. Dalam sebuah pesan kepada para pesaingnya, Xi Jinping memperingatkan bahwa kekuatan asing akan dipenggal kepalanya jika mereka mencoba untuk menggertak atau mempengaruhi negara. Seruan Xi Jinping itu rupa-rupanya kembali ditanggapi oleh Mong. Dia menganggap seruan Xi Jinping adalah langkah yang tidak dipertimbangkan oleh China. Sebab hal itu dapat menyebabkan keruntuhannya sendiri. Dia memperingatkan bahwa model pemerintahan komunis China sudah kuno. Tahu tidak jika model ekonomi dari pertumbuhan yang sangat cepat ini tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan diperlukan reformasi besar-besaran. Para pakar mengatakan jika reformasi tidak dilakukan dalam waktu dekat, maka pertumbuhan China akan datar seperti yang kita lihat dengan Jepang pada 1990-an. Bahaya konflik yang meletus. Ini karena langkah China yang tidak dipertimbangkan dengan baik telah meningkat pesat. Bahkan, Presiden Xi telah membersihkan jajaran militer senior. Dia telah membersihkan perwira inti dan dinas keamanan dan dia telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tidak akan menantangnya. Kebijakan Xi Jinping bukan malah membuat negaranya semakin hebat, malah akan membuat militer China mungkin lebih rapuh daripada yang kita duga. Hal inilah yang bisa menyebabkan krisis bagi negaranya. Tak hanya itu sob, usut punya usut, isu Taiwanlah yang menjadi penyebab dari krisis China tersebut. Karena invasi besar-besaran yang dilakukan China terhadap Taiwan adalah sumber utama atas ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Ketegangan yang bisa menjadi bumerang terhadap rezimnya sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya sob, pemerintahan Presiden Joe Biden telah vokal dalam mendukung kemerdekaan Taiwan dari China dan dalam mendukung negara-negara lain di Laut China Selatan. Sahabat sekalian, berkat adanya AS di samping Taiwan, kini Taiwan tak lagi khawatir atas invasi China. Setelah hidup di bawah ancaman aksi militer China selama 70 tahun terakhir, 23 juta orang di pulau itu ternyata telah memahami apa yang mereka anggap sebagai paradoks aneh atas keberadaan Taiwan. Meski militer China terus tumbuh dan menakut-nakuti, akan tetapi invasi tidak akan terjadi dalam waktu dekat menurut persepsi mereka. Pasalnya, beberapa ahli percaya sebagian besar persepsi soal ancaman oleh militer AS sebenarnya lebih merupakan cerminan dari pergeseran persepsi AS tentang China. Persepsi itu muncul di tengah hubungan yang memburuk antara dua raksasa ekonomi dunia itu. Lantas bagaimana risiko besar yang akan mengancam China?
Pada akhir Maret lalu, Kementerian Pertahanan mengatakan serangan ke Adis Taiwan telah menjadi begitu sering. Akibatnya, pesawat tempur kedua negara sering berpapasan. Karena itu, Taiwan lebih memilih melacak mereka dengan menggunakan sistem pertahanan rudal. Kementerian itu menyatakan keputusan tersebut dibuat atas penilaian bahwa menerbangkan pesawat tempur hanya menghabiskan sumber daya dan meningkatkan risiko salah perhitungan atau kecelakaan. Sementara itu, AS telah mulai berspekulasi bahwa invasi amfibi oleh PLA akan segera terjadi. Akan tetapi, para ahli mengambil pendekatan yang lebih terukur dan menekankan bahwa invasi ke Taiwan akan membawa risiko yang signifikan bagi China. Selain itu, akan ada masalah lain yang harus dihadapi, termasuk medan yang menantang, pola cuaca yang tidak dapat diprediksi dan bahkan topan badai bisa menyergap. Bagi pakar dan sejarawan Taiwan, Bill Sharp yang merupakan mantan dosen tamu di Universitas Nasional Taiwan, manuver seperti itu akan lebih sulit daripada pendaratan D-Day saat pasukan sekutu mendaratkan pasukannya di Normandia, Prancis karena geografi Taiwan. Perairan yang ganas dan pola cuaca yang tidak dapat diandalkan menjadi tantangan tersendiri. Sedangkan serangan rudal, sementara itu, akan menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang sangat besar dan kehancuran infrastruktur. Di samping itu, akan perlawanan terhadap kekuatan penyerang manapun. Agaknya hal itulah yang membuat China harus berpikir ulang kalau mengambil langkah konfrontatif. Dengan segala kondisi dan rasionalitas di atas, tidak heran jika hingga kini masyarakat Taiwan seperti tidak merasa terusik dengan berbagai manuver di wilayah Selat Taiwan itu. Satu hal yang jelas, China dan AS punya kepentingan yang besar di wilayah strategis itu. Karena itulah, AS perlu menggandeng Jepang sebagai wilayah terdekat dan sama-sama punya kepentingan untuk menekan dominasi China di kawasan tersebut. Lalu, apakah China benar-benar akan menginvasi Taiwan? Apakah mungkin era ini menjadi ancaman bagi runtuhnya jabatan Xi Jinping dan musnahnya komunis China? Bagaimana menurut pendapat kalian terkait hal ini? Tulislah pendapat kalian di kolom komentar. Admin undur diri dulu ya, terima kasih.